Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, NPM 718212623, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang kepemimpinan lintas budaya. Paradigma manajer dan pemimpin. Beberapa percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk. Manajer mungkin memberi kepemimpinan dan pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tetapi manajer tidak melakukan fungsi unik dari pemimpin. Manajer seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan menguasai banyak informasi dan memprioritaskan keuangan. Sementara pemimpin bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasinya, sementara urusan keuangan menjadi hal yang sekunder. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar secara langsung berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Latar belakang filosofi, teori X dan Y. Yang pertama, pemimpin yang menggunakan teori X. Orang sifat alaminya tidak suka bekerja dan menghindarinya bila memungkinkan. Pekerja memiliki ambisi rendah, mencoba untuk menghindari tanggung jawab, dan suka diperintah. Kebutuhan utama pekerja adalah keselamatan kerja. Agar mereka mencapai sasaran organisasi, perlu digunakan paksaan, pengendalian, dan pemberlakuan hukum. 2. Pemimpin yang menggunakan teori Y. Usaha yang dikeluarkan secara fisik dan mental. Pekerja adalah alami pada semua orang, sebagaimana istirahat dan bermain. Pengendalian eksternal dan hukuman bukan merupakan cara agar orang bekerja memenuhi sasaran organisasi. Orang melaksanakan usaha pencapaian tujuan karena adanya dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Komitmen untuk mencapai tujuan ditentukan oleh reward dan hasil usahanya. Dalam kondisi yang baik, sebagian besar orang mempelajari, tidak hanya menerima tetapi juga mencari tanggung jawab. Kapasitas bekerja secara relatif berkaitan dengan tingginya tingkat kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan masalah organisasi yang secara luas dialami orang. Dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah penerapan perilaku kerja terpusat work-centered yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas. Kepemimpinan paternalistik menggabungkan perilaku yang berorientasi pada kerja terpusat dengan perhatian terhadap perlindungan kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan, kerja keras maka perusahaan akan peduli padamu. Kepemimpinan partisipatif menggunakan kedua pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang atau yang memperhatikan orang. Gaya kepemimpinan partisipatif mendorong pekerja agar aktif mengontrol kerja mereka sendiri. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua,
bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, tidak memberikan kesempatan bawahan mengembangkan imajinasi kreativitas. Yang keenam, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan paternalistik, selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang berlebihan. Kepemimpinan Eropa. Pemimpin cenderung bersifat lebih partisipatif, keyakinan kuat dalam hal nilai penghargaan eksternal, gaji, asuransi. Di beberapa negara, manajer tingkat yang lebih tinggi cenderung mengekspresikan nilai-nilai yang lebih demokratis daripada manajer dengan tingkat yang lebih rendah, exclude Jerman. Lanjutan Skandinavia dan Inggris. Pemimpin cenderung menggunakan kepemimpinan gaya partisipatif. Mereka lebih memilih mendelegasikan wewenang dan membiarkan pengambilan keputusan banyak ditangani manajer menengah dan tingkat yang lebih rendah. Prancis dan Jerman. Pemimpin lebih bersifat otoriter dan terpusat. Keputusan dan strategi perusahaan lebih banyak ditentukan manajer tingkat atas. Kepemimpinan Anglo-Amerika Serikat secara umum memiliki gaya kepemimpinan partisipatif. Pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang lebih bersifat demokratis. Manajer AS biasanya berorientasi kepada pengurangan keanekaragaman, variety reduction, pembatasan ketidakpastian, dan memfokuskan tindakan pada sejumlah alternatif. Pemimpin AS cenderung lebih fokus terhadap peluang. Pemimpin AS memiliki penghargaan eksternal yang tinggi, namun hanya kepada individunya. Kepemimpinan Timur Tengah kecenderungan memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, instruksi kaku. Pemimpin sering memberikan arahan dalam setiap operasi pengerjaan. Keputusan diambil pada tingkat manajemen tertinggi. Pemimpin cenderung memilih posisi-posisi penting ditempati oleh sahabat karib atau orang yang jelas asal-usulnya. Interaksi pemimpin dan manajer menengah serta bawahan banyak dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, dan pengaruh kekeluargaan. Pemimpin cenderung enggan mengambil resiko tinggi. Kepemimpinan Amerika Latin secara umum dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, leluhur, dan bersifat otoriter. Semakin maju dan berkembang perekonomiannya, biasanya gaya kepemimpinan bergerak ke arah partisipatif. Pemimpin lebih menguasai banyak informasi dan hanya berbagi dengan orang-orang dalam, golongan sendiri, atau dengan golongan yang lebih dipercaya. Exclude Chile, Peru, Meksiko Utara. Kepemimpinan Jepang. Pemimpin lebih cenderung menerapkan gaya paternalistik. Pemimpin Jepang cenderung ahli dalam mengenali kemampuan bawahannya. Pemimpin Jepang memiliki nilai penghargaan eksternal yang tinggi, asuransi keamanan. Pemimpin Jepang menempatkan penekanan kuat pada tujuan-tujuan yang ambigu. Pekerjaan manajer diutamakan adalah untuk menjaga keharmonisan, bukan menjadi seorang ahli teknis.
cenderung lebih berfokus pada masalah-masalah yang sangat berat. Pemimpin Jepang sebagian besar membawa orientasi etnosentrisme. Kepemimpinan India. Pemimpin India untuk saat ini cenderung bergaya partisipatif. Pemimpin India percaya bahwa pemberian kontrol internal akan lebih banyak mempengaruhi karyawan untuk bekerja lebih kreatif juga. Pemimpin India suka melakukan improvisasi baru dalam menghadapi tantangan bisnis dan dalam mencari peluang bisnis baru yang lebih menjanjikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.